Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Juan, Muhammad Fauzan, Nurul Hasanah, Nurjana, dan Dina Nur Aziza akan melakukan penjernihan air menggunakan arang sekam padi. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari setelah udara. Sebagian di Indonesia banyak mengeluhkan kondisi air yang berwarna kuning, berbau besi, berbau karat, serta mengandung zat besi. Banyak cara menjernihkan air seperti filtrasi, sedimentasi, absorpsi, dan elektrode aktif. Dengan bahan utama yang digunakan adalah arang sekam padi. Arang sekam padi yang digunakan termasuk arang aktif dan efektif menghilangkan warna, bau, rasa dalam air. Syarat-syarat air minum yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu untuk membuat arang sekam padi. Ada sekam padi 250 gram, kaleng cat, air, dan bahan bakar. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen penjernihan air adalah arang sekam padi 250 gram, botol yang 1 liter 1 buah, pasir batu kerikil masing-masing 200 gram, tisu dan kapas 20 buah, dan air keruh 720 ml. Prosedur kerja yang pertama, pembuatan arang sekam padi. Proses persiapan arang sekam padi ini berlangsung secara alami, yakni sekam padi dibersihkan dari kotoran dengan cara dicuci dengan air, kemudian dikeringkan, lalu dimasukkan ke dalam kaleng cat, dan kemudian dipanaskan. Pembuatan alat penjernihan air menggunakan arang sekam padi. Yang pertama itu, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyusun bahan-bahan seperti pada gambar berikut. Tisu dan kapas tingginya sebesar 5 cm, pasir 5 cm, arang sekam padi tingginya 10 cm, kemudian pasir lagi 5 cm, batu dan kerikil sebesar 10 cm, tisu dan kapas tingginya sebesar 5 cm, kemudian dituangkan air keruh. Lihat contohnya seperti ini. Baiklah, kita masuk ke eksperimennya. Ya, untuk membakar sekam padinya kami memanfaatkan kaleng cat bekas untuk membakar sekam padi yang sudah kami bersihkan. Caranya kami membakarnya di atas kompor karena jika menggunakan kayu api akan memakan waktu yang cukup lama. Ya, teman-teman, ini dalam proses pembakaran untuk sekam padinya. Ya, teman-teman, seperti inilah penampakan dari arang sekam padi yang sudah dihaluskan dan waktu yang diperlukan dalam membakar arang sekam padi ini sekitar kurang lebih 20 menit untuk mendapatkan arang padi yang benar-benar lebih hitam atau lebih lama terbakar agar arang yang dihasilkan juga lebih baik. Oke, teman-teman, ini penampakan dari alat yang sudah kami buat. Kami pasangkan keran di bawahnya, kemudian kerannya sudah kami tutup, dan ini merupakan air keruh yang akan kami masukkan ke dalam alat kami ini. Ya, kita tambahkan lagi kira-kira 2 gelas air keruhnya. Ya, sampai ini sudah memenuhi dari botol ini dan masih dalam proses peresapan. Ini, teman-teman, untuk air yang
sudah kita tuangkan ke dalam ini, masih dalam bentuk tetesan. Kita tunggu. Ini kerannya juga sudah kita buka, terlihat ini masih belum bisa dibandingkan karena masih dalam jumlah yang sedikit. Bagaimana nanti jika dia dalam jumlah yang sama dengan 1 gelas air? Dan kita lihat di sini teman-teman, ini merupakan kotoran awal yang tersaring dalam alat kami. Ya, kita lihat ini teman-teman, airnya sudah mulai surut dan sudah mulai banyak yang tertampung di sini, dan sudah mulai kelihatan bedanya dari air yang pertama. Tapi kita tunggu dulu sampai semua air di dalam ini tersaring. Ya teman-teman, setelah hampir 15 menit airnya sudah mulai banyak, dan kita bandingkan dengan air keruh yang kita masukkan dalam penyaringan ini, terlihat bahwa kualitas air yang dihasilkan di sini lebih jernih. Dan untuk baunya sendiri, air yang keruh ini masih berbau lumpur, tapi air yang sudah disaring ini tidak memiliki bau apapun dan kelihatan lebih jernih daripada air keruh ini. Baiklah, kita masuk ke reaksinya. Pada percobaan ini kami menggunakan metode filtrasi pada proses yang terjadi, yaitu proses penyaringan dan penyerapan. Adapun fungsi bahan-bahan yang kita gunakan, batu kerikil berfungsi sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen, pasir digunakan untuk menahan endapan lumpur, tisu dan kapas digunakan sebagai penyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Bahan yang utama yang berperan aktif dalam penyerapan di sini adalah arang sekam padi. Hal ini dikarenakan arang sekam padi mengandung zat karbon aktif yang dapat bekerja dengan cara penyerapan dan absorpsi. Maksudnya, jika ada benda atau bahan yang melalui karbon aktif tersebut, maka material yang terkandung di dalamnya akan diserap sehingga mampu menyerap partikel yang halus, menyerap bau dan warna yang terdapat di air. Selain itu, arang sekam padi memiliki pori-pori yang cenderung lebih kecil, maka luas permukaannya semakin besar, sehingga kecepatan menyerap atau absorpsi semakin bertambah dan air menjadi cepat jernih. Adapun reaksinya Si2H3 tambah O2 itu menjadi silikon dioksida ditambah dengan air. Baiklah, cukup sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.